Eh, berarti syirik kalau gitu dosa besar? Benar. Syirik adalah bagian dari dosa besar. Nomor satu dosa besar itu apa, nak? Syirik. Yang muda-muda, pemuda-pemudi, analoginya gini loh, nak. Analoginya gini. Ibarat orang yang pacaran ya. Udah segitu effortnya dengan pasangannya. Valentine dikasih kado, ulang tahun dikasih kado, maunya ke sana diantar ke situ. Malam minggu, malming dinner keluar. Ya. Mau lebaran ini apa? Ngapain tuh? Beliin baju. Ada nggak? Ya. Tapi terakhir dia bilang, apa katanya? Terima kasih ya. Dengan apa? Akhir-akhirnya, terima kasih ya. Sebenarnya yang membuat aku bahagia itu adalah mantan aku. Sakit nggak tuh, nak? Sakit nggak tuh? Sakit banget itu, nak. Sudah begitu effortnya, tapi malah dibilang yang bisa membahagiakan dia cuman, aduh, mantan dia. Pergi ke pasar beli rendang, mampir sebentar di Simpang Haru. Salam sapa saya untuk siswa SMK Negeri 9 Padang, generasi hebat calon pemimpin baru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat, rahmat dan hidayah Allah. Pada hari Senin ini dapat kita kembali hadir di sekolah yang kita cintai untuk melanjutkan kegiatan pesantren Ramadan kita. Semoga kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti diterima oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita hadiahkan kepada arwah pimpinan umat Islam, Akni Sayyidil Mursalin Mustafa Muhammad yang Bapak hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Padang, yang Bapak hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMK Negeri 9 Padang, umumnya hadirin wal hadirat yang insya Allah semua kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda, pagi hari ini Bapak diberi amanah untuk menyampaikan materi. Apa materi Bapak? Syirik di zaman era digital. Syirik di zaman era digital. Sebelum Bapak menyampaikan materi, ada instruksi-instruksi buat Ananda nantinya. Bapak harap instruksi ini bisa Ananda ikuti. Oke, Bapak pengen melatih dulu kefokusannya ya. Ketika nanti Bapak menyebut ayah, Ananda pegang kepalanya. Ayah, coba. Ketika Bapak bilang ibu, pegang dadanya. Ibu. Ketika Bapak bilang kakak, genggam tangannya sebelah kanan seperti ini. Ketika Bapak bilang adik, genggam tangan kirinya seperti ini. Bisa? Bisa. Kita tes. Ayah. Belum semua. Turunkan lagi. Ayah. Ibu. Kakak. Adik.
ayah, ibu, kakak, adik, ayah, ibu, kakak, adik. Bapak balik bisa? Adik, kakak, ibu, ayah, adik, kakak, ibu, ayah. Bapak acak bisa? Kakak, ibu, adik, ayah, adik, ibu, ayah, kakak. Oke, tepuk tangan buat Anda semua. Baik, ini persoalan akidah. Ini sangat sekali penting disampaikan kepada Anda karena memang kita sudah di zaman era digital hari ini. Ya, syirik itu sekarang, halo, kakak, kakak, adik. Oke, simak ya, simak. Sekarang itu Ananda, syirik itu tidak lagi seperti dahulu datang ke hutan bertemu dengan dukun atau datang ke tempat-tempat gubuk-gubuk kemudian bertemu dengan dukun. Sekarang ya, dukun sudah ada pula di media sosial. Pernah lihat? Hati-hati. Ya, hati-hati. Dia berdasarkan algoritma. Kalau banyak orang melihat, itu akan sampai mungkin di TikTok Ananda. Ke TikTok Bapak pun juga sudah ada yang sampai. Wah, Bapak lihat ternyata banyak juga pesertanya. Ya, baik Ananda. Pertanyaannya, apa sih yang dikatakan dengan syirik? Nah, maka yang dikatakan dengan syirik adalah menyekutukan Allah. Ya, secara bahasa syirik itu artinya apa? Menyekutukan Allah. Secara istilah, maka syirik itu maknanya menyekutukan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan baginya. Ya, syirik secara istilah menyekutukan Allah yang merupakan kekhususan baginya. Apa kekhususan bagi Allah? Bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta. Ada yang bisa menciptakan selain Allah? Tidak ada. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Juga Allah. Itu kekhususan bagi Allah. Yang kedua, kekhususan bagi Allah adalah bahwa satu-satunya zat yang disembah hanyalah Allah. Ini dia. Ada kita boleh menyembah selain Allah? Tidak boleh menyembah selain Allah. Ya, tidak boleh menyembah selain Allah. Makanya al-ikhlas itu nak perlu betul kita pahami maknanya dan kita resapi. Di situ adalah bagaimana Allah Maha Berkuasa. Tidak ada bandingan bagi Allah. Coba baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Maknanya, katakanlah Allah itu Esa. Ini keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Tidak ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Cukup Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah tempat kita meminta. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, makanya Allah tidak punya anak. Ya, Allah juga tidak punya orang tua. Apalagi ayat keempatnya? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu? Allah tidak ada suatu pun
yang setara dengannya. Ananda, ini pengertian. Ya, ini kekuasaan Allah, dan dengan ayat Al-Ikhlas tadi jelas bagi kita betapa Allah Maha Esa. Ananda, Allah itu paling marah kalau diserikati loh. Allah itu paling marah kalau disekutukan. Tadi dibaca oleh temannya ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Selain disirik, selain perbuatan syirik masih bisa Allah ampunkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang syirik mati maka langsung ketika dia mati, matinya pasti su'ul khotimah. Apa matinya? Su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak dapat ampunan Allah. Berarti syirik kalau gitu dosa besar? Benar. Syirik adalah bagian dari dosa besar. Nomor 1 dosa besar itu apa, nak? Syirik. Yang muda-muda, pemuda-pemudi, analoginya gini loh, nak. Analoginya gini. Ibarat orang yang pacaran ya. Udah segitu effortnya dengan pasangannya. Valentine dikasih kado, ulang tahun dikasih kado, maunya ke sana diantar ke situ. Malam minggu, malam minggu dinner keluar. Ya. Mau lebaran ini apa? Ngapain tuh? Beliin baju. Ada nggak? Ya. Tapi terakhir dia bilang, apa katanya? Terima kasih ya. Dengan Bapak, akhir-akhirnya, terima kasih ya. Sebenarnya yang membuat aku bahagia itu adalah mantan aku. Sakit nggak tuh, nak? Sakit nggak tuh? Sakit banget itu, nak. Sudah begitu effortnya, tapi malah dibilang yang bisa membahagiakan dia cuma mantan dia. Maka Allah, Ananda, lebih lagi sakit daripada itu. Pantas ya Allah mengatakan tadi di dalam Al-Quran, Allah tidak mengampunkan dosa yang namanya syirik. Paham tuh? Maka apa contohnya syirik? Ya, maka syirik ini terbagi 2, Nanda. Terbagi berapa? 2. Syirik terbagi 2. Pertama, syirik akbar. Disebut syirik akbar berarti syirik besar. Ya, nampak jelas dia menyembah selain Allah. Apa contohnya? Menyembah batang pohon, ya, meminta kepada batang pohon keramat supaya dimudahkan rezekinya, ya, menyembah batu, ya, meminta kepada batu, atau datang kepada kuburan keramat, ya, ada kuburan keramat, datang ke sana minta, Mbah, ya, rezeki saya agak seret, bantu ya Mbah supaya rezeki saya menjadi mudah. Maka itu adalah syirik. Ziarah kubur disunahkan, tapi ketika meminta kepada kuburan, maka itu dosa besar. Kan sudah dijelaskan tadi. Allahu Somad. Kepada siapa kita meminta? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa, nak? Syirik akbar. Syirik yang paling besar. Ya, kalau ada kita demikian, maka segera bertobat kepada Allah. Astaghfirullah
Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sanggupkah hanya dengan istighfar saja kita tobatnya itu nak kalau syirik? Lalu dengan apa? Dengan apa? Ucapkan kembali dua kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Paham tuh? Oke, itu namanya apa tadi? Syirik akbar. Yang kedua namanya syirik asghar. Dalam kurung syirik kecil. Syirik asghar atau syirik kecil juga boleh ditulis. Ini yang kata Rasulullah pernah bilang kepada sahabat, aku tidak mengkhawatirkan kepadamu syirik dengan menyembah Tuhan selain Allah. Yang aku khawatirkan kepadamu adalah kamu mendapatkan syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab Rasul adalah riya. Apa jawab Rasul? Riya. Syirik kecil contohnya adalah riya, pamer. Ada namanya riya di sini? Ada namanya riya? Ya, nggak ada ya? Pun ada, bukan itu maksud Bapak rianya. Ya, apa itu riya nak? Apa itu riya atau pamer itu apa? Mengerjakan sesuatu tujuannya bukan hanya karena Allah saja, tapi juga karena pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Ke masjid, ya, ke masjid baca Quran, selfie. Alhamdulillah merasa dekat denganmu. Padahal habis selfie langsung main game lagi. Artinya apa ini? Pembohongan besar, khianat. Ada enggak yang demikian? Ya, ada enggak? Enggak ada ya? Ya? Dari rumah pasang mukena, dari rumah pasang peci, selfie dulu. Mau ke tempat yang paling mulia. Dalam kurungnya masjid. Itu captionnya. Nyatanya cuman buat captionnya aja, habis itu masuk lagi ke dalam rumah. Apa namanya? Apa namanya? Riya. Ambil uang, kemudian dokumentasikan. Sebelum ngasih itu sudah hidup videonya. Nikmatnya berbagi. Padahal uang tadi diminta lagi. Ah, ini kan main-main namanya. Apa nama itu nak? Syirik asghar. Maka syirik yang seperti ini ya tetap berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba Rasulullah itu ngomong kepada sahabat loh nak. Kepada siapa Rasulullah ngomong? Kepada sahabat. Loh, kita udah jauh di belakang sahabat. Sahabat itu orang-orang hebat semuanya. Rasanya ibadahnya pasti jempol karena bertemu dengan Rasul. Kalau salah langsung dicapa oleh Rasul. Lah kita jauh dari Rasulullah. Umat akhir zaman namanya kita ini. Ya. Betapa tidak banyak riya mungkin dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita kikis dalam pertemuan kita hari ini. Paham tuh? Oke, baik. Tadi kajian kita syirik di zaman era digital. Bapak pengen menyampaikan apa aja itu syirik di zaman era digital? Ah, mantap. Sudah ada ya? Sudah ada yang tahu.
Apa itu syirik di zaman era digital? Pertama, syirik karena ramalan. Syirik karena ramalan. Bapak dulu paling suka juga loh ngelihat zodiak. Zodiak Bapak Taurus. Siapa yang Taurus? Ya, lihat zodiak, lihat apa lagi namanya? Sio ya. Ada nggak Ananda melihat itu? Masih ada? Percaya nggak? Percaya? Kalau yang percaya maka dia syirik. Jangan percaya. Ya, karena itu hanya kebetulan. Tapi Pak, benar loh Pak, apa yang disebutkan oleh zodiak itu memang ada dalam kehidupan saya Pak. Ananda, itu hanya apa? Kebetulan. Bahasanya kan bahasa umum. Apa bahasanya bahasa umum? Apa katanya? Kamu ini terlihat ceria di luar, padahal di dalam hatinya butuh sandaran, butuh orang yang perhatian. Itu kan umum. Siapa di antara kita yang tidak demikian? Dilihat di luar pengennya ceria, tapi di dalam, nggak tahu tuh, berkecamuk semuanya. Kalau Ananda seperti SMK, siswa-siswi SMK Negeri 9 Padang, ada yang PR-nya belum selesai lah, ada yang dengan temannya sedang tidak baikan lah, ya, ada yang mumet dengan tugas-tugas yang lain, ya. Dan itu berarti bahasanya umum. Kalau bahasa umum itu biasa, ya, itu biasa. Maka jangan terlalu percaya dengan yang namanya zodiak. Mohon maaf, ada lagi bahkan ada orang yang betul-betul percaya dengan zodiak. Dalam tahun ini katanya apa? Kamu akan kehilangan orang yang paling kamu cintai. Udah deh, mulai pikir-pikir, siapa tuh? Orang tua saya kah? Atau siapa? Ya, ini bahaya. Apa namanya nih nak? Syirik karena ramalan. Pak, boleh nggak dilihat itu Pak? Kalau bisa dihindari melihat zodiak. Karena merusak akidah kita. Jelas nak? Yang sampai hari ini masih melihat zodiak, tinggalkan melihat zodiaknya. Lanjut. Syirik yang kedua. Syirik i'timad, ketergantungan mutlak pada teknologi. Apa namanya? Syirik i'timad, ketergantungan mutlak pada teknologi. Apa itu? Contohnya Ananda adalah ya orang-orang yang mempertuhankan algoritma. Kalau nih ada nggak yang konten kreator di sini nak? Kemarin Bapak baru lihat seorang perempuan 68,7 juta followernya, tapi malah akunnya hilang. 68,7 juta. Udah jangan sebut orangnya, lagi puasa. Hilang kontennya, hilang akunnya, sibuk luar biasa, nangis. Halo, nangis, maaf. Padahal sehari-hari kalau Bapak lihat dari lihat akunnya aja, itu buka aurat loh. Kenapa dia buka aurat tidak nangis? Padahal buka aurat bagi perempuan hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Kenapa akun hilang? Panik. Ya, kenapa kalau sholat tinggal santai aja? Artinya apa? Dia telah mempertuhankan algoritmanya. Hah? Apa? Kebetulan Kristen. Ada yang Muslimnya juga demikian. Panik ketika hilang akunnya. Ya, nggak usah disebut namanya, puasa kata Bapak. Ya. Ini hati-hati. Ada juga nggak Ananda ketika HP-nya tinggal merasa panik? Halo? Ananda ketika HP-nya tinggal merasa panik ada nggak? Ada. Mau ngapain rasanya bingung, linglung ya. Kenapa bisa demikian? Kok di saat sholatnya tinggal santai aja? Ada nggak yang begitu? Bapak pengen tanya kepada Anda, di antara Anda ada nggak yang ketika sholatnya tinggal, kemudian dia qadha sholatnya? Angkat tangan kalau ada.
Alhamdulillah. Bapak ulangi. Ada nggak di antara Anda yang ketika sholatnya tinggal, kemudian dia qadha sholatnya? Yang laki-laki ada nggak? Angkat tangannya kalau ada. Tahu dengan pertanyaan Bapak? Alhamdulillah perempuan ada. Yang laki-laki, benar-benar ini bulan Ramadan loh. Kalau bohong, apa akibatnya kalau bohong di bulan Ramadan? Puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Minyak abi, samba nak lama rugi. Bapak tanya sekali lagi, siapa di antara Anda kalau tinggal sholatnya memang dia qadha sholatnya? Siapa? Alhamdulillah ada beberapa orang. Luar biasa. Apa maksud Bapak nak? Apa maksud Bapak tadi itu? Siapa yang tinggal sholatnya dia qadha? Maksudnya apa? Siapa yang sholatnya tinggal dia ganti. Zuhur kelewatan, sampai di rumah ternyata udah asar, kan kelewatan tuh, belum sholat zuhur, maka dia ganti sholat zuhurnya di waktu asar. Namanya apa? Qadha. Subuh tadi habis sahur langsung tidur, ya, sahur tadi habis sahur langsung tidur, subuhnya ketiduran, bangun-bangun langsung ingat sekolah, sampai ke sekolah hari ini. Kemudian dia ganti subuhnya di sekolah. Itu apa namanya? Qadha. Itu tetap wajib nak. Yang namanya amalan wajib ketika tinggal wajib diganti. Apa namanya? Qadha. Kenapa kita tidak demikian? Ya, tapi malah ketika HP tinggal paniknya luar biasa, linglung, nggak tahu mau ngapa-ngapain, bawaannya tidur aja di sekolah. Ini hati-hati, ya. Yang keberapa itu nak? Yang kedua. Maka yang ketiga, adalah nih, ria digital. Namanya apa? Ria digital. Apa tuh ria digital? Flexing, sedekah kamera, haus validasi. Ya, flexing, sedekah kamera, haus validasi. Ini parah juga nih nak. Ya, kata Bapak tadi, lagi tadarus, kemudian cekrek selfie, kirim. Jadikan sebuah postingan. Pamer baca Al-Qur'an. Padahal baca auzubillah aja nggak ada. Cuman seperti itu aja. Padahal baca Quran saja tidak. Pembohongan pun. Supaya apa? Dibilang orang-orang yang kalau perempuannya wanita soleha. Kalau yang laki-laki soleh. Supaya dibilang itu, makanya dia pamer. Atau tadi, ya pamer sedekah. Sebelum berikan sedekah, kamera udah hidup. Ya, atau haus validasi. Rasanya ketika buat postingan yang seperti itu dan tidak ada yang like. Wah, itu rasanya mumet banget, hancur banget. Kok sedikit sekali ya yang like punya saya? Ada yang seperti itu? Alhamdulillah kalau tidak demikian. Ini hati-hati. Ya, ini namanya ria digital. Apa namanya? Ria digital. Tadi sudah Bapak katakan. Apa yang katakan ria? Pamer, bahasa. Itu alih bahasa. Apa itu? Selain bahasa istilahnya apa ria? Melakukan suatu amalan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oke, berikutnya. Yang keempat, syirik sihir dan jimat modern. Apa namanya? Syirik sihir dan jimat modern. Itu yang Bapak lihat kemarin nak, di TikTok keluar sebuah video menayangkan ada tempat kemenyan, ada tempat membakar kemenyan, ada bunga-bunga. Apa itu nak? Jasa pelet. Jasa pelet. Cinta ditolak.
Oh iya, bahaya nih. Cinta ditolak, kapak bertindak. Hati-hati loh. Ya, kalau kemarin masih cinta ditolak, sekarang dukun itu sudah dibasmi sama ilmu merah. Sehingga orang nggak percaya lagi dengan yang namanya dukun. Kenapa? Ketika mereka itu dibuka rahasianya, masih juga dukun-dukun itu kumpul, kemudian buat laporan ke polisi. Padahal kalau dukun-dukun itu pengen santet ilmu merah, bisa nggak? Bisa. Tapi buktinya, dia tetap lapor polisi. Artinya apa? Selama ini santetnya bohong. Betul nggak Pak, ada yang santet ini? Ada, betul adanya. Tapi tetap dengan izin Allah. Paham dong? Ya, ini yang Bapak lihat, ada namanya jasa pelet. Nah, yang mau dipelet, yang mau memelet, ya silakan. Serahkan, kirim giftnya topi. Ada yang lihat itu, nak? Ada yang pernah ikutan? Ya, jangan mau ya. Itu namanya pembohongan. Ya. Termasuk juga apa itu? Cek kodam. Dulu betul-betul aneh kita lihat. Mary yang mengikuti Anda, perempuan. Hasan yang mengikuti Anda, singa. Saipul yang mengikuti Anda, nggak ada. Indah yang mengikuti Anda, kuntilanak. Abdul yang mengikuti Anda, pocong. Ternyata ada triknya. Apa triknya tuh, nak? Cek kodam tuh. Sebuah piring, dia buat lubang tengah-tengah. Disiapkan kertas. Ada pocong kertasnya, ada gondoruo, ada singa. Kemudian di atas piring yang sudah ditutup dengan kaca tadi dikasih pasir. Disiapkan pula apa namanya? Iya, lap-lapnya ya, pengelapnya itu, kuasnya itu. Nanti ketika pengen ngecek ya dibuka seperti itu. Tinggal tukar-tukar di bawahnya. Ya. Itu rahasianya. Sekarang alhamdulillah nggak lagi terbongkar. Kenapa? Nggak lagi ada orang minat melihat itu. Kenapa? Sudah dibongkar rahasianya sama siapa? Sama orang-orang yang tahu dengan kejahatan dari cek kodam. Ada lagi yang pakai paku. Ketika paku dicelupin, ngambang. Ada lagi ketika pakunya dicelupin, tenggelam. Beda orang, beda yang terjadi pada paku tadi. Itu juga sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Sudah banyak orang yang mengetahui kebohongan-kebohongannya. Yang Bapak harap di sini adalah jangan sampai ada siswa-siswi SMK Negeri 9 Padang yang terlena, tertipu dengan hal yang seperti itu. Oke. Yang kelima adalah ta'assub digital. Apa namanya? Ta'assub digital. Fanatisme buta. Atau boleh juga dikatakan fanatisme buta. Apa ini? Ya, ini adalah di mana adanya pemuda-pemudi yang sangat sekali mengidolakan seseorang, baik itu artiskah atau pemain bola kah. Ya, ketika yang kita idolakan itu ternyata berbuat salah, itu dibela mati-matian. Ya, apa namanya itu, nak? Fanatisme buta. Ini yang sekarang sedang viral-viralnya. Ya, bahkan karenanya terbagi menjadi dua kubu. Apa itu? Seperti maaf ya, tentang ijazah Bapak Jokowi. Terbagi dua kubu, ada yang fanatisme sekali, ya. Ada yang kontra sekali. Kita bagian yang mananya? Kita bagian kalau memang ada pembuktian yang sah baru kita percaya. Namun sampai hari ini sudah adakah pembuktian yang sahnya? Belum. Ini yang belum juga kelar masalahnya. Padahal udah hampir 1 tahun masih aja seperti itu. Ananda sebenarnya kalau ditanya ijazah mau nggak ngeluarin ijazahnya? Ananda betul kata tamat SMP, kalau SMP mana ijazahnya? Mau nggak Anda bawa dari rumah?
Mau. Supaya apa? Jangan ragu orang dengan kompetensi kita. Betul? Sebenarnya simple, tapi nggak tahu kenapa menjadi sampai seribet ini. Ya, maaf, ada yang fanatisme buta sampai mengatakan Jokowi itu anak Tuhan. Apa namanya? Jokowi itu apa? Anak Tuhan, titisan Tuhan. Nauzubillah min zalik. Ini sudah syirik akbar. Apa namanya, Nak? Syirik akbar. Ananda, semua tadi yang Bapak sampaikan itu adalah pembagian dari tentang syirik akbar dan syirik kecil. Maka kita yang sudah belajar SD, SMP, dan SMK selama 3 tahun ini nanti jangan sampai tertipu dengan namanya alat komunikasi atau teknologi. Jadikanlah alat teknologi itu sebagai alat transportasi menuju surga, bukan sebagai berhala yang menjerumuskan kita ke neraka. Jadi di HP ini, Nak, bisa baik tapi juga bisa buruk. Tergantung lagi kepada siapa yang memakainya. Paham tuh? Baik. Sebagai penguatan materi ini, tentu kita berharap siswa-siswi SMK Negeri 9 Padang terhindar dari yang namanya perbuatan syirik. Bapak pengen ngajak Ananda berikrar. Ya, pengen ngajak Ananda berikrar. Silakan ucapkan. Ya, ikrar ini penting, meneguhkan hati kita dan mungkin menghapus kesyirikan-kesyirikan yang selama ini pernah kita lakukan. Insya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami siswa-siswi SMK Negeri 9 Padang berikrar satu, hanya Allah Tuhan kami, tempat kami menggantungkan segala harapan, cita-cita, dan masa depan. Dua, kami tidak akan menukar akidah kami dengan ramalan zodiak, filter masa depan, atau aplikasi dukun digital apapun. Tiga, kami akan menjaga niat kami beribadah bukan untuk mencari like atau pujian manusia, melainkan hanya mencari ridho Allah semata. Kami meyakini bahwa teknologi adalah alat, bukan penentu nasib, dan bukan pengganti kekuatan doa. Kami bangga menjadi Muslim yang cerdas, yang menggunakan jempol kami atau jari-jari kami untuk kebaikan dan menjaga hati kami dari kesyirikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah bagi kami menjadi penolong, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Amin. Nah, insyaallah dengan itu Ananda, mudah-mudahan mungkin ada kesyirikan kita belakangan ini itu dihapuskan oleh Allah karena kita telah berikrar. Maka ikrar itu, Nak, bukan hanya saja yang tadi kita sampaikan, tapi betul-betul punjamkan di dalam hati
bahwa hanya Allah Tuhan kita dan hanya kepada Allah kita meminta. Paham tuh? Ananda, sedikit kisah ya. Ini orang yang jauh dari dia. Siapa itu? Cucu Nabi. Ya, cucu Nabi. Ali bin Husain. Ya. Cucu Nabi. Apa yang terjadi kepada cucu Nabi ini, Nak? Bahwa cucu Nabi ini ternyata beliau itu ya kerjanya tukang bawa, tukang mendagang barang. Tukang apa? Mendagang barang. Ya, tukang mendagang barang, tukang panggul namanya. Apa namanya? Tukang panggul. Pekerjaannya itu buat mengisi ya rezeki, nafkah untuk keluarganya. Ketika beliau meninggal, ya, ditemukan, dilihat di belakang punggungnya ini banyak jejak malalih caru awaknya nak punggungnya. Dek karena karajonyo yang sebagai kuli panggul demi menghidupkan keluarganya. Lihat, memang di saat itu mungkin tidak ada digital, ya. Tapi yang kita lihat di sana adalah bahwa cucu Nabi ini dia bekerja, dia berusaha hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan kita usahakan. Bagaimana ketika kita beramal? Memang semata-mata hanya mencari ridho Allah, bukan mencari pujian dari orang lain. Kalau mencari pujian dari orang lain susah dan bahkan ada kecewanya. Untung-untung kalau dipuji, kalau malah dicaci, bagaimana perasaannya? Udahlah berbuat baik tapi malah dicaci. Sedih nggak? Halo, sedih nggak? Sedih. Tapi bagaimana kalau kita beramal semata-mata karena Allah? Mau orang memuji, mau orang tidak memuji, tidak masalah. Paham tuh? Baik, Ananda, terakhir. Sebagai penutup, Bapak berikan lagi 2 hadiah. Silakan yang bisa, 1 pa, 1 pi. Yang perempuan dulu. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dikatakan dengan syirik akbar beserta contohnya? Silakan ke depan. Ya. Apa yang dikatakan dengan syirik akbar beserta contohnya? Silakan. Ya. Sebutkan nama dan dari kelas berapa? Nggak apa-apa. Ya. Syirik besar itu apa maksudnya? Apa yang dikatakan syirik besar? Itu baru ahli bahasa kalau syirik besar. Apa yang dikatakan syirik akbar? Nggak tahu. Oke, silakan duduk dulu. Oke. Oke, siapa namanya? Kaisa. Kaisa ya. Oke. Silakan ke depan. Silakan. Apa yang dikatakan syirik akbar? Dan apa contohnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syirik akbar adalah syirik yang memperhitungkan penyembahan
Menyembah. Bisa? Kurang. Oke deh, silakan duduk dulu ya. Iya, belum ada yang sempurna. Gimana nih? Oke, siapa namanya? Yosi ya. Jangan alih bahasa ya. Yang Bapak katakan itu apa itu syirik akbar? Tentu ada definisinya. Dan apa contohnya? Ya, silakan. Takut salah. Coba lah dulu, langsung aja. Perkenalkan nama saya dulu lah. Ya. Perkenalkan nama. Iya. Perkenalkan nama saya Yosi dari kelas 11 kuliner 4. Syirik akbar yaitu syirik besar. Lupa. Yaitu menyekutukan Allah seperti murtad. Seperti contohnya yaitu mempercayai manusia, tidak mempercayai selain Allah. Contoh yang lainnya menyembelih tanpa izin menyembah manusia selain Tuhan. Pak, assalamualaikum. Oke, silakan duduk dulu. Siapa yang lebih sempurna nih? Oke. Siapa nih? Amel lah yang jawab, Amel. Sini Amel. Terakhir ya, terakhir untuk perempuan. Kalau nggak juga, berarti untuk yang perempuannya kita simpan hadiahnya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 11 pembakaran 1. Syirik akbar adalah syirik besar yang dimana seseorang menyekutukan Allah secara terang-terangan. Contohnya menyembah pohon, menyembah batu, dan meminta permintaan kepada kuburan. Terima kasih. Gimana? Oke, alhamdulillah jadi juga selamat ya buat Amel. Ya. Pertanyaan kedua untuk laki-laki. Alunlai. Pertanyaan kedua. Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat ada syirik yang dikhawatirkan terjadi pada sahabat. Apa nama syiriknya dan apa contohnya? Silakan. Ya. Luar biasa. Sebutkan nama, kelas, dan apa jawabannya? Jawabannya adalah contohnya yaitu ria. Betul? Oke, alhamdulillah selamat. Oke. Baik Ananda, demikian untuk materi kita pada pagi hari ini. Op. Coba santai ya. Demikian dulu ya. Coba santai dulu. Ananda, sebelum Bapak tutup untuk pelaksana minggu depan, pelaksana besok ya, maaf. Tadi 11 berapa? K5. Berarti besok 11 K6 ya. Bapak harap lebih baik lagi nak ya, ada baiknya lagu nasid juga hendaknya. Jadi agak ramai kegiatan kita. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.